Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semua dewan juri yang alim dan bijaksana, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan para penonton yang berbahagia. Pada kesempatan yang indah ini, perkenalkanlah saya, Duma Filhairila, dari SD Negeri 1 Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, akan membawakan sebuah dongeng yang diinspirasi dari program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, mengambil tema beribadah dan bermasyarakat dengan tajuk Ruang Kelas Tanpa Zakat. Beginilah awal ceritanya. Mentari pagi dengan sinar keemasannya menari-nari penari breakdance di antara dedaunan pohon akasia yang menjulang gagah di halaman sekolah dasar Negeri 1 Kutowinangun. Di balik tembok sekolah yang tampak kokoh, namun menyimpan cerita-cerita. Mimpi-mimpi kecil mulai bertumbuh, disiram oleh semangat para guru yang tak pernah lelah, dan cahaya pagi yang selalu setia menyapa. Namun, di sudut kelas yang biasanya menjadi ajang bisik-bisik saru dan berbagi contekan rahasia, Betari terlihat duduk seorang diri. Wajahnya tertekuk seperti cucian kering yang lupa disetrika. Pemandangan itu sudah menjadi rutinitas sehari-hari, terutama setiap kali matanya menangkap sosok Salim, satu-satunya siswi beragama Kristen di kelas mereka, yang sedang berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Bagi Betari, perbedaan agama bukanlah sekadar variasi dalam kartu identitas, melainkan tembok raksasa yang dibangun oleh keyakinan yang berbeda, terlalu tinggi dan kokoh untuk sekedar didaki, apalagi ditembus. Kenapa susahnya sama nikahi teman-teman? Aku harus menjaga jarak. Perbedaan agama itu kan seperti tembok besar. Bisik hati Betari yang tak setuju. Hei teman-teman, ngapain sih kalian masih berteman dengan Sally? Teriak Betari memecah suasana. Loh, memangnya kenapa kita tidak boleh berteman dengan Selin, Betari? Tanya Talita penasaran. Iya, bukankah selama ini Sally baik dengan kita? Tidak masalah kan Betari? Halo, baik apanya? Kalian ini terlalu polos atau memang tidak mau tahu sih? Sudah semestinya kita tidak boleh berteman dengan anak yang berbeda agama dengan kita. Tetapi Betari, Selin tidak pernah berbuat buruk padamu, bahkan pada kita semua. Dia sering menolong teman-teman yang kesulitan loh. Ucap Bella halus. Cuy, itu semua hanya taktik busuk untuk mempengaruhi kita. Mereka selalu punya cara untuk menyeret kita ke jalan yang salah. Kalian tidak mengerti ya? Betari selalu menjaga jarak aman dari Selin, seperti menjaga jarak dari bom waktu yang siap meledak kapan saja. Bukan karena Selin pernah melakukan tindakan tercela yang membuatnya sakit hati atau merasa terancam, melainkan karena perbedaan agama. Suatu hari, saat pelajaran matematika berlangsung, Betari merasakan perutnya melilit hebat
Teriak Betari sembari menahan sakit. Teman-teman, lihat Betari, dia kesakitan. Cepat ayo kita bantu dia berdiri dan bawa ke UKS. Tidak, tidak, tidak. Jangan sentuh aku. Aku tidak butuh pertolonganmu. Sakit. Tolong. Betari, kamu kenapa sih? Selin kan cuma mau bantu kamu, malah ditolak. Stop! Pergi kau! Pergi! Aku tidak sudi ditolong oleh... sakit! Tolong! Aduh, sakit! Oleh orang sepertimu, Selin! Tanpa basa-basi, Selin berjongkok dan membawa Betari untuk berdiri dan menuju ke UKS. Betari, dengar, sakitmu jauh lebih penting. Aku tidak peduli kamu mau apa tidak, kamu butuh bantuanku. Dalam kepanikan, teman-teman sekelasnya tak ada yang menghiraukannya. Namun, Selin yang bertindak paling cepat. Tinggal sikap, ia memapah Betari untuk berdiri dan menuju ke UKS. Betari, kamu harus banyak beristirahat dan makan makanan yang bergizi agar sakitmu tidak kambuh lagi. Selin! Ngapain sih kamu membantu Betari? Bukankah selama ini Betari selalu menjauhimu? Ucap Talita kesal. Talita, sudah sepatutnya kita harus saling tolong-menolong kepada sesama. Kita tidak boleh menonjolkan perbedaan. Kita harus bersatu agar tercipta persatuan dan kesatuan di sekolah ini. Selama di UKS,